Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokatup. Yang kali ini telah memasuki episode ke-81 dengan judul Siap Kesal. Saudara, di episode yang lalu telah dikisahkan bahwa Adipati Jipang Panolan Aryo Penangsang artinya bahagia berbunga-bunga setelah mendapatkan gadis impiannya, seorang santriwati di pesantren Kudus yang bernama Sri Retno Puspitosa. Dan lebih mantap lagi, hal itu dikuatkan oleh patennya Aryo Mentau, bahwa dilihat dari bibit, bobot dan bebet gadis yang akan dipersunting Adipati Aryo Penangsang tersebut merupakan perempuan yang sangat ideal dan cocok untuk menjadi prameswari di Kadipaten Jipang Panolan. Saudara, kita kembali ke Kadipaten Pajang, di mana Sultan Hadiwijaya atau Mas Karepet hatinya dilanda kekesalan setelah pulang menghadap sang guru Sunan Kudus. Siap, lelaki gempala itu mendengus kesal. Sepulang dari Panti Kudus, ia pun langsung menggelar pisauan. Patih Mas Mancanegara segera mengirim prajurit untuk menyampaikan undangan. Hingga tak berapa lama kemudian di pendopo Kadipaten Pajang telah berkumpul semuanya. Ki Juru Martani, penasihat utama Kadipaten yang pertama diundang pun segera datang bersamaan dengan kedatangan Tumenggung Wilomarto, bupati yang mengurusi pemerintahan Kadipaten. Berikutnya Ki Ageng Pemanan, penasehat keprajuritan yang baru saja menempati daerah baru di ujung timur laut Kadipaten Pajang. Daerah tersebut yang kemudian disebut dengan Telatah Manahan. Kemudian Ki Penjawi, penasihat pemerintahan yang datang bersama Tumenggung Uragil, bupati yang membawai langsung para nayaka Kadipaten Pajang. Bagaimana hasil pertemuan dengan Sunan Kudus? Kanjeng Ki Juru Martani yang pertama membuka pembicaraan dalam pisauan tersebut mencoba mencari tahu hasil pertemuan Mas Karepet di Panti Kudus. Pertemuan yang sebenarnya merupakan usul dari Ki Juru Martani sendiri. Dan selanjutnya, meskipun ini persoalan Pajang dengan Jipang Panolan, jangan terlihat bahwa antara Gusti dan Penangsang ada permasalahan. Jangan menunjukkan bahwa Jipang dan Pajang saling bermusuhan karena persoalan Gumampang. Karena yang demikian akan terlihat jelek dalam pandangan orang.
Demikian penegasan Ki Juru Martani kepada Mas Karepet. Penasihat Ki Juru dalam pisonan beberapa pekan lalu selalu memberikan masukan kepada Adipati Hadiwijaya selaku penguasa Pajang. Pisonan yang diawali dari laporan Temenggung Uragil bahwa telah terjadi keanehan dengan Padukuhan Gumampang, Padukuhan yang paling timur dari wilayah Pajang yang beberapa tahun lalu menyatakan ingin bergabung dengan Jipang Panwar. Persoalan yang membuat Mas Karepet makin berang kepada penasaran hingga persengketaan itu kemudian dibawanya dalam sidang Paseban Kasultanan. Dari dalam Paseban tersebut, Gumampang yang berada lebih dekat dengan kota Prajan Jipang dinyatakan tetap masuk menjadi wilayah Pajang. Maka sejak saat itu tidak ada lagi tuntutan dari Gumampang untuk melepaskan diri dari Pajang. Mas Karepet pun tenang dengan keputusan Sunan Kalijaga tersebut. Namun dari laporan Temenggung Uragil, ia mendadak menerima kabar yang membuatnya meradang, karena ternyata keinginan itu tak padam dengan keputusan yang telah ditetapkan. Sebab yang terjadi kemudian, penduduk Gumampanglah yang berbondong-bondong pindah ke Jipang dengan cara berpindah ke Padukuhan Sumareh, sebuah Padukuhan Jipang yang berbatasan dengan wilayah Pajang. Punten dalem sewu Gusti, kata Ki Uragil melaporkan kepada Adipati Pajang Hadiwijaya. Temenggung Uragil saat itu telah melaporkan apa yang terjadi di Gumampang, dan selanjutnya biarlah Padukuhan Gumampang tetap menjadi wilayah Kadipaten Pajang Gusti, tapi penduduknya telah menjadi rakyat Jipang dengan menjadi warga Sumareh. Demikian laporan Ki Uragil kepada Mas Karepet. Maka setelah pisonan yang membahas masalah Gumampang tersebut, Ki Juru lalu mengusulkan agar Pajang harus berani menekan Jipang. Ia memberi masukan kepada Mas Karepet untuk menunjukkan ketegasan sikapnya. Kanjeng, kata Ki Juru Martani, caranya adalah dengan menekan si penangsang, memaksa dia untuk kembali pada angger-angger yang ada, bahwa Gumampang adalah wilayah sah Kadipaten Pajang Gusti. Bukankah memang demikian adanya, Ki Juru? Gumampang tetap menjadi wilayah Pajang, tanya Mas Karepet. Maksud hamba dengan kembali pada angger-angger adalah bahwa Gumampang dan seisinya berikut rakyatnya adalah tetap menjadi wilayah Pajang Gusti. Maka artinya orang Pajang yang berasal dari Gumampang tak boleh menjadi rakyat Jipang. Demikian penegasan Ki Juru Martani kepada Mas Karepet. Sementara Mas Karepet menunduk, wajahnya ditekuk dengan muka masam yang membuat krenyit di keningnya makin berkerut. Ki Juru pun kembali menjelaskan usulannya. Intinya adalah dengan memaksa
si penangsang untuk menaati angger-angger agar memberikan ketegasan pada penduduk Sumareh untuk tidak menerima perpindahan warga Gumampang. Tidak boleh ada yang menjual tanah kepada orang Gumampang, tidak boleh ada yang menikahkan anaknya dengan calon dari Gumampang, karena selama ini justru cara-cara itulah yang dipakai orang Gumampang untuk pindah, Gusti. Setelah membeli lahan garapan di Sumareh, mereka pindah bersama keluarganya. Setelah menikah dengan orang Sumareh, mereka juga pindah dengan seluruh saudaranya. Memang Gumampang tetap menjadi wilayah Pajang, tapi sekarang telah kosong dengan adanya bedol desa tersebut, Kanjeng Gusti. Demikian penegasan Ki Juru Martani kepada Mas Karepet. Sementara Mas Karepet mengernyitkan keningnya. Persoalan Sumareh adalah persoalan dalam pemerintahan Kadipaten Jipang. Apa kita layak untuk turut mencampuri itu, Ki Juru? Tanya Mas Karepet. Ki Juru menarik napas sejenak, kemudian menghembuskannya sambil tersenyum. Kanjeng, tinggal bagaimana cara Kanjeng mengutarakannya. Ini sebenarnya juga bukan memaksa, tetapi menyampaikan keberatan kita. Maka menurut hamba hendaknya jangan meminta langsung kepada si penangsang, namun memohonlah kepada Sunan Kudus untuk menjadi perantaranya, Kanjeng. Hamba yakin kalau gurunya yang meminta, penangsang akan menuruti apa keinginan kita. Apalagi Kanjeng Gusti Mas Karepet kan juga telah diakui sebagai murid Sunan Kudus. Jadi permintaan itu pun tak akan ditolaknya. Demikian penegasan Ki Juru Martani kepada Sultan Hadiwijaya atau Mas Karepet. Mas Karepet menatap tajam. Kalau ditolak bagaimana, Ki Juru? Tanya Mas Karepet. Dengan tatapan yang juga tajam, Ki Juru kembali berkata, Kanjeng, seorang guru tidak boleh berlaku tidak adil pada muridnya. Tidak boleh emban cinde, emban celadan. Dan itulah yang nanti Kanjeng sampaikan kalau sekiranya Sunan Kudus menolak permintaan ini. Mas Karepet pun tersenyum mendengar asal-usul penasihatnya. Maka demikian pula yang kemudian dilaksanakan. Dengan bekal pemikiran itu, Adipati Pajang pun datang ke Panti Kudus untuk menyampaikan maksudnya, meminta penangsang untuk tidak membolehkan ada penduduk Pajang yang pindah ke Jipang. Tidak boleh menerima perpindahan penduduk dari Pajang. Dan kalaupun ada yang pindah ke Jipang, penangsang harus bisa memaksanya kembali ke Pajang. Lalu dengan alasan ingin menjenguk Pangeran Blowo, anaknya yang telah menjadi santri di pesantren Kudus, Mas Karepet pun berangkat ke Kudus. Gusti, langkah ini ditempuh agar terlihat betul bahwa kedatangan Kanjeng bukan karena persoalan Gumampang, namun benar-benar untuk menjenguk Gusti Benowo. Maka dalam pertemuan nanti hamba tidak ikut mendampingi. Biarlah ini benar-benar menjadi seperti kunjungan keluarga, hingga nanti Kanjeng cukup datang bersama istri saja. Demikian usulan Ki Juru Martani kepada Mas Karepet.
Maka keberangkatan Mas Karepet ke Kudus pun tak diiringkan oleh Ki Juru seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kedatangannya ke Panti Kudus hanya diiringkan oleh istri selirnya yang merupakan ibu dari Pangeran Nolo. Kanjeng, ucap Ki Juru Martani, Sunan Kudus bisa memenuhi permintaan Pajang kan Kanjeng? Tanya Ki Juru mengulang pertanyaan tanda makin besar penasarannya. Namun Mas Karepet yang masih bermuka masam hanya mendenguskan napasnya. Ki Juru menantinya dengan tegang, makin tak sabar mendapatkan keputusan dari Sunan Kudus yang merupakan guru penangsang. Ia menunggu jawaban dengan hati berdebar. Begitupun dengan kelima orang lainnya yang telah datang memenuhi panggilan pisonan, yaitu Ki Pemanang, Ki Penjawi, Patih Monconegoro, Temenggung Ragil, dan Temenggung Wilomarto. Sementara Mas Karepet yang ditunggu jawabannya justru terdiam. Lelaki gempal itu masih memperlihatkan wajah masamnya, bahkan dengan muka yang terus ditekuk. Anak tunggal Ki Ageng Pengging itu bangkit dari duduknya, kemudian berjalan ke tengah pendopo yang tepat di atasnya tergantung gambar sewu yang tengah menyala remang-remang. Keenam orang yang duduk setengah melingkar di depannya pun menjadi makin tegang. Suasana pendopo yang tenang bertambah senyap dengan sembilir angin yang berembus dari seberang sungai Premulung. Angin dingin yang berasal dari persawahan yang terbentang luas di sebelah barat pendopo Kadipaten Pajang. Dan ketegangan itu makin bertambah karena Mas Karepet tak juga mengucapkan kata sepatah pun. Punten dalam sewu Kanjeng. Hingga Ki Pemanang mengulang bertanya, sebenarnya ada berita apa Kanjeng hingga merasa perlu mengundang kami semua datang malam-malam ke Kadipaten? Kalau Kanjeng hanya terdiam, bagaimana kami bisa memberikan pendapat? Kata Ki Pemanang, dan kelima orang di sebelahnya mengangguk membenarkan. Dan Mas Karepet yang tengah berdiri kemudian membalikkan badan, lalu berjalan pelan ke arah kursi kebesarannya yang berada di tengah pendopo. Keenam orang kepercayaannya pun mengikuti langkah lambat itu dengan tatapan mata yang memberat. Setelah duduk kembali di kursinya, Mas Karepet kembali mendegus kesal. Benar-benar sial kedatangan ke Kudus, sial. Demikian ungkap Mas Karepet. Nah, saudara, sampai berjumpa kembali di lanjutan kisah penangsang dalam Kidung Tahta Asmara berikutnya. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa.